Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung naik drastis 2 hari menjelang perayaan Natal. Seperti terpantau di Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Timur, Selasa pagi. Kok tak segar cabainya tah? Banyak kata-kata. Menurut para pedagang, kini harga cabai merah mencapai harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Padahal biasanya harga normal cabai merah Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai merah terjadi secara bertahap sejak sepekan lalu. Akibat tingginya harga cabai merah, para pedagang kini mengalami penurunan omset. Jika biasanya mereka bisa menjual hingga 100 kg per hari, kini hanya sekitar 50 sampai 60 kg. Kenaikan harga itu menurut pedagang karena kurangnya stok cabai merah dari petani dan agen. Barang kurang pasokan, yang kebutuhannya yang butuhkan banyak. Jadi pasokannya nggak ada, kebutuhan banyak. Nah, kalau prediksi dari Pak Ade sendiri kan jelang Natal sama Tahun Baru nih ya. Kira-kira kalau menurut Pak Ade naik lagi atau seperti apa sih? Kemungkinan naik. Nah, kalau Para pembeli pun merasa sangat keberatan dengan tingginya harga cabai merah itu. Pasalnya pengeluaran rumah tangga menjadi meningkat, apalagi banyak warga kesulitan ekonomi di masa pandemi. bawang cabai mahal apa? Biasanya kan 30, 25. Ini kan udah naik terus, jadi kita belanjanya kurangi Berapa maksudnya per kilo itu? per kilo. Nah, kalau sampai saat ini berapa? Sekarang kemarin kan sampai 80, 75. Kita kan pengennya murah gitu, udah dapat dagangnya sepi, belanjanya nambah. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah setempat bisa turun tangan untuk memastikan harga komoditas utama rumah tangga seperti cabai merah ini bisa stabil. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kegiatan Operasi Lilin Krakatau 2020 oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung pada Selasa pagi sedikit berbeda dari kegiatan operasi serupa sebelumnya. Polisi terlihat membagi-bagikan masker, vitamin C, dan hand sanitizer kepada para pengendara kendaraan yang melintas di beberapa jalan protokol. Salah satunya di Jalan Raden Intan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Operasi Lilin Krakatau 2020 yang dilakukan pada masa pandemi memang lebih difokuskan pada sosialisasi dan pengetatan protokol kesehatan. Hal itu sebagai upaya mengingatkan masyarakat bahwa virus COVID-19 masih ada. Apalagi Bandar Lampung masih menjadi wilayah berzona merah. Kegiatan itu pun mendapat apresiasi dari para pengendara. Sebenarnya buat ingin membantu menjaga kesehatan masyarakatnya gitu. Jadi dengan adanya kemudian kita multivitamin dan lain-lain ini membantu menjaga kesehatan kita. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Rafli Yusuf Nugraha, Operasi Lilin Krakatau 2020 akan berlangsung selama 15 hari, dimulai sejak tanggal 21 Desember hingga 4 Januari 2021. Wujud peduli kepada masyarakat, khususnya bagi pengendara yang melintas di area Ramayana ini, Pospam Ramayana, kita lakukan pemberian multivitamin ya, seluruh protokol kesehatan ya. Harapannya mudahan masyarakat bisa menjaga imun dengan baik dan tetap mengedepankan keamanan, keselamatan, tertiban, kelancaran lalu lintas. Personil keamanan juga nantinya akan fokus pada pengamanan gereja, pengamanan arus mudik dan balik, serta pengamanan jalur lokasi wisata maupun objek vital lainnya. Sementara itu, dalam pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polresta Bandar Lampung mendirikan 5 posko pelayanan dan pengamanan. Antara lain posko di Jalan Raden Intan, Terminal Raja Basa, Panjang, Bambu Kuning, serta jalur wisata. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Masa pandemi tentu sangat berdampak pada bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Salah satu UMKM yang mengalami penurunan omset itu adalah usaha pembuatan kelanting singkong ketumbar milik Bambang Robani, warga desa Mataram, Pringsewu ini. Sebelum pandemi, usaha yang dirintis Bambang sejak beberapa tahun lalu ini sempat mulai besar karena sudah dipasarkan di hampir seluruh wilayah di Lampung, bahkan hingga ke Sumatera Selatan. Produknya pun sudah dititipkan ke beberapa retail besar. Selama masa awal pandemi, usaha ini sempat mengurangi jumlah produksi hingga mengurangi beberapa karyawannya. Namun pada sekitar bulan November kemarin, usaha milik Bambang ini mulai kembali meningkat. Menurut Bambang, saat masa pandemi, ia mencoba strategi pemasaran lain, yakni memperluas pasar hingga ke Pulau Jawa dan akhirnya berhasil. Harapannya kelanting ini, proses usaha kami dari kelanting getuk obat ini adalah semakin besar. Corona setelah selesai, kita juga akan melakukan ekspansi ke Indomaret wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dengan harapan bisa membuka lapangan kerja untuk sekitarnya, bisa mencari rezeki bersama. Hingga akhir tahun 2020, Bambang bahkan mulai kembali memperkerjakan karyawannya yang dulu sempat dirumahkan. Ia pun lebih memberdayakan tetangganya untuk membantu usaha rumahannya itu. Kini sudah ada sekitar 30 karyawan yang bekerja di UMKM milik Bambang dengan produksi hingga lebih kurang setengah ton per hari. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.